Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Doa saya kita semua terus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk bertumbuh di dalam mengenal Allah. Pengenalan akan Allah menolong kita untuk kita tetap berada pada kondisi atau situasi, berada pada tempat yang tepat di mana Tuhan ingin kita berada di posisi itu. Pengenalan akan Allah mencegah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Karena itu kita hari ini ingin belajar prinsip keempat, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kita sudah belajar bahwa tidak ada jalan lain, bahwa pengenalan akan Allah lahir dari pewahyuan yang Tuhan bukakan kepada kita. Karenanya Paulus selalu mendoakan, kita perlu berdoa sehingga kita dapat pewahyuan dengan sikap hati yang benar tentunya. Kerendahan hati kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua adalah kita mulai belajar untuk memahami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi bisa menceritakan Tuhan di dalamnya. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, pikirannya, hatinya, maka tidak ada jalan lain selain kita mengenali Dia lewat menyelidiki, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi yang ada di Berea katanya jauh lebih bagus hidupnya daripada orang-orang Kristen Yahudi yang lain. Kenapa? Karena mereka menyelidiki Alkitab. Jadi tidak ada jalan lain untuk mengenali Allah selain kita menyelidiki Alkitab. Kalau kita bisa mengenali Allah lewat pikiran dan pemahaman kita sendiri, itu Allah kita. Jadi kita perlu masuk ke dalam prinsip ini. Yang ketiga adalah pengenalan akan Tuhan menuntut yang namanya kesabaran dan ketekunan. Kapasitas hati kita perlu sabar karena semua perlu melewati proses seperti yang terjadi dengan Ayub. Kita sudah belajar bagaimana akhirnya Ayub bisa melihat Tuhan dengan benar. Kita lihat akhir hidupnya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, prinsip yang keempat untuk kita bisa mengenal Allah tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kehidupan kita. Ya, hidup benar, hidup kudus. Doa Paulus, kalau kita perhatikan dalam kitab Kolose, dikatakan di sana bahwa dalam Kolose pasal 1 ayat 10, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Perhatikan dampaknya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi prinsip yang keempat adalah ketika kita ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kehidupan kita nggak bisa dipisahkan dari kehidupan yang kudus. Karenanya doa Paulus bahwa jemaat Kolose bertumbuh dalam pengenalan akan Allah supaya hidup mereka layak di hadapan Allah. Jadi tidak ada jalan lain atau ada kaitan yang sangat erat pengenalan akan Allah dengan kehidupan kita. Apa indikasi suatu hidup yang layak di hadapan Tuhan? Agar dapat dikatakan kita senilai dengan Allah, maka harus ada kesesuaian antara kita dengan Allah. Karena itu Paulus berdoa agar hidup kita berpadanan dengan sifat-sifat daripada Allah. Jadi kesepadanan, kesesuaian berarti semua yang telah kita ketahui tentang Allah, yang kita terima dari firman-Nya, dan yang kita coba dan praktekkan dalam perjalanan hidup kita, haruslah terpancar dalam kesetiaan kita kepada Allah dan integritas hidup kita. Jadi pengenalan kita kepada Allah kelihatan waktu kita mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi bukan sekedar kata-kata. Kalau cuma sekedar tahu dan kata-kata, akhirnya kita cuma menjadikan kekristenan menjadi sebuah agama. Tidak ada bedanya dengan orang Farisi. Dari luarnya bagus, dalamnya rusak kayak kuburan. Karena itu kesesuaian kita dengan Allah, kehidupan yang layak, indikasinya adalah firman yang telah kita terima, kita terapkan dalam hidup kita. Dan itu terpancar dari apa? Dari kesetiaan kita, dari integritas hidup kita. Dalam Titus 2 ayat 10, kita dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jadi biarlah kita dalam segala hidup kita, pengenalan akan Allah akan memancarkan sebuah kehidupan yang memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi nggak ada pengenalan yang benar akan Allah yang tidak dimanifestasikan dalam bentuk apa? Ketaatan kita kepada
kepada firman dan kehendaknya. Jadi salah satu indikasi bahwa kita mengenal Allah dengan benar, kita manifestasikan dalam bentuk ketaatan kepada firman dan kepada kehendaknya. Jadi orang yang ingin mengenal Allah, kalau dia keberatan tunduk kepada Tuhan, dia nggak akan pernah bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Allah. Sebab tanpa kesucian, tidak ada satu orang pun bisa berkenan kepada Allah. Jadi Allah berkenan menyatakan dirinya kepada orang yang betul-betul berhasrat untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu sangat ada kaitan, sangat berkaitan pengenalan kita kepada Allah dengan yang namanya kekudusan, hidup yang benar, sehingga hati, pikiran, perkataan. Nah, disinilah proses Bapak Ibu pengenalan kita kepada Allah membuat kita semakin taat, kita semakin loyal kepada Tuhan, dan dimanifestasikan dengan kita mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama kita, menghormati orang tua kita, menghormati orang yang lebih tua, dan mulai mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saya berdoa bahwa hidup seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata bahwa pengenalan akan Allah akan membawa kita pada hidup yang layak, hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.